Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Safitri, NIM L131231119. Saya dari kelompok 8. Ya, saya akan membawakan materi penilaian kelayakan kegiatan pengelolaan hutan. Yang pertama itu konsep analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Nah, analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan dan diperoleh dari suatu penanam modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Nah, adapun komponen yang diperlukan dalam penyusunan analisis ekonomi finansial yaitu meliputi yang pertama itu asumsi dasar perhitungan, yang kedua kapasitas produksi, yang ketiga analisis biaya, yang keempat analisis sensitivitas. Nah, yang kedua itu identifikasi kegiatan investasi dalam pengelolaan hutan. Investasi di sektor kehutanan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti program investasi hutan atau FIP yang merupakan program dari dana investasi iklim atau CIP yang dilakukan oleh dana iklim strategis atau SCF. Nah, program ini bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, yang yaitu berinvestasi pada dana kayu dan berinvestasi langsung pada hutan. Nah, yang ketiga itu identifikasi dan perhitungan biaya dan manfaat, kriteria, dan investasi. Analisis biaya manfaat dilakukan dengan membandingkan biaya dan keuntungan finansial dari suatu keputusan. Saat menghitung biaya, Anda mungkin akan mulai dengan biaya langsung yang mencakup biaya yang terkait langsung dengan produksi atau pengembangan suatu produk atau layanan, atau implementasi proyek dan keputusan bisnis, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya bahan, dan biaya inventaris merupakan contoh biaya langsung. Ada beberapa biaya tambahan yang harus Anda perhitungkan. Yang pertama itu biaya tidak langsung. Bisa dibilang ini biasa merupakan biaya tetap seperti utilitas dan sewa yang berkontribusi terhadap biaya overhead dalam menjalankan bisnis. Nah, yang kedua itu biaya tak berwujud. Ini adalah biaya saat ini dan masa mendatang yang sulit diukur dan dikuantifikasi. Contohnya termasuk penurunan tingkat produktivitas saat proses bisnis baru diluncurkan, atau berkurangnya keputusan pelanggan setelah perubahan dalam proses layanan pelanggan yang menyebabkan dari sedikit pembelian berulang. Nah, yang ketiga itu biaya peluang. Ini termasuk pada manfaat atau peluang yang hilang yang muncul ketika suatu bisnis mengutamakan satu produk atau strategi daripada yang lain. Nah, yang keempat itu penilaian kelayakan finansial dan ekonomi kegiatan pengelolaan. Nah, yang pertama, identifikasi dan persiapan proyek kehutanan. Ada dua faktor yang harus dianalisis atau diperhatikan dalam mengidentifikasi proyek pembangunan kehutanan, yakni analisis kebijakan pemerintah, yang kedua analisis pasar, nah yang kedua itu persiapan proyek. Nah, ada pun pemilihan skala kegiatan usaha, pemilihan lokasi,
Nah, yang kelima, pembahasan satu penelitian kelayakan pengelolaan hutan. Dari hasil perhitungan analisis finansial yang dilakukan pada 3 KTP di Kabupaten Bulukumba, maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, antara lain satu, pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba secara umum belum menguntungkan secara finansial. Nah, yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha hutan rakyat kemitraan antara lain jumlah bibit yang tidak diterima tidak sesuai dengan luasan KTP yang diusahakan, sehingga usaha hutan rakyat menjadi belum menguntungkan. Tidak adanya standar harga berdasar kualitas dan jenis kayu menyebabkan petani dirugikan, atau misalnya pembelian dengan sistem bebas hamparan dan biaya administrasi atau SKSHH, distribusi, crossing, dan setoran ke desa yang cukup tinggi. Nah, adapun kesimpulannya, pengusaha hutan dan hasil hutan harus diatur melalui pengusaha hutan yang dapat menjamin kepentingan rakyat, menjamin penerimaan bagi negara sebagai sumber daya pembangunan kelestarian lingkungan hidup termasuk kelangsungan fungsi hutan. Nah, itulah tadi pembahasan yang saya bawakan. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.